ร พฤติกรรม สถานที่ หน่วยงาน วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมtahu sedikit nggak tahu banyak ya. Dapat pengetahuan ibu itu terjadi 2001 loh. Penyebabnya apa? Karena 60% di kota Sampit itu adalah etnik Madura dan menguasai perekonomian di situ. Ditambah lagi karena kenapa jadi konflik, mereka itu kayaknya tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Maksudnya harusnya kan sesuai dengan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya bisa-bisalah membawa diri. Nah, karena ia tidak bisa membawa diri, tambah lagi perekonomiannya, karena banyaknya populasinya di situ, menyebabkan terjadinya pergeseran nilai, dan mereka kayaknya tidak bisa menghargai keberadaan orang yang Dayak di situ sebagai penduduk asli. Nah, hal itu dipicu lagi dengan adanya penyerangan orang Madura kepada orang Dayak, kepada suku Dayak, yang menyebabkan kalau tidak salah itu penyerangan orang Madura ke orang Dayak pas di pelataran masjid. Nah, jadi karena diserang itu tadi, ya jelaslah yang lain kan ikutan istilahnya mendukung. Nah, dan sepengetahuan ibu itu diperparah karena orang yang diserang itu luka-luka karena dibacok, dan kalau tidak salah dibawa ke rumah sakit. Nah, karena penyerangan tadi, maka bereaksilah orang-orang Dayak. Terjadilah perang antar suku. Jadi awalnya konflik antar individu yang berbeda suku, yaitu satu orang Madura dengan satu orang satu orang Madura dengan satu orang Dayak. Lalu konflik individu tadi berkembang menjadi banyak, ya, terutama konfliknya adalah masalah konflik ekonomi, ya, yaitu mengenai kegiatan pertambangan emas, kegiatan penebangan hutan dan seterusnya, termasuk kegiatan perdagangan di pasar. Timbul konflik di situ, di pertambangan timbul konflik, di perdagangan di pasar timbul konflik, di bagian kehutanan penebangan hutan juga timbul konflik. Tapi konfliknya tadi sifatnya masih antar individu atau kelompok-kelompok kecil. Baru tahun 1997 konflik itu meledak luar biasa, sehingga terjadi pembantaian antara suku Dayak kepada suku Madura. Karena Dayak sebagai pribumi atau penduduk asli Kalimantan merasa ada nyaman dengan kehadiran orang Madura yang menguasai di bidang perdagangan di pasar, menguasai pertambangan. Nah, berikutnya juga ada kegiatan-kegiatan yang diantaranya seperti premanisme. Nah, jadi
premanisme itu yang nggak disukai oleh bukan orang Dayak. Awalnya ya individu-individu, lalu konflik itu meluas dari individu menjadi konflik kelompok kecil, lalu kelompok kecil menjadi perang suku, meledaknya pada itu. Kegiatan ekonomi terganggu. Kegiatan ekonomi terganggu itu yang biasanya pasar itu barang apa aja ada, rame, sunyi. Mencari ini nggak ada, menjadi biasa sunyi. Orang yang mau ngirim barang ke situ pun ada rasa takut kan, melihat kondisi tidak aman. Gitu. Tapi ini saat ini kan sudah mulai aman, ya kan? Ya di atas tahun 2020 itu sudah mulai reda-reda aman. Ya kalau ke Madura masih ada perasaan takut di sana. Tidak terekam berapa korban jiwa yang terjadi dalam penyerangan. Itu tidak ada diekspos berapa korbannya karena itu menimbulkan kerawanan. Kalau dampaknya itu ada pengerusakan fasilitas umum, kendaraan, kemudian rumah-rumah penduduk. Yang pertama terjadi korban, ya, korban nyawa, ya kan, pasti kan. Lalu korban harta, rumah dibakar, ya, bangunan dirusak, itu ya. Satu korban nyawa, korban harta, ya, harta itu termasuk rumah tadi, ya, atau mungkin ternaknya, atau mungkin barang dagangannya nggak sempat ya. Lalu kegiatan ekonomi juga, kegiatan ekonomi gimana? Terganggu. Yang kemarin ada pedagang sekarang nggak ada. Yang kemarin ada di pasar rame, sekarang di pasar sunyi. Nah itu terganggu kegiatan ekonomi, ya. Jadi satu terjadi korban jiwa, dua korban harta, yang ketiga terganggu kegiatan ekonomi. Lalu berikutnya selain kegiatan ekonomi apa? Timbulnya perasaan kada nyaman. Ya, timbulnya perasaan kada nyaman di siapa? Di antara kedua belah pihak. Di Madura juga timbul perasaan kada nyaman, di Dayaknya juga timbul perasaan kada nyaman. Karena apa? Di dalam hati ada konflik, yaitu permusuhan. Ya kan? Permusuhan itu baik. Yang namanya permusuhan itu baik Dayak atau Madura kan di dalam hatinya menyimpan suatu rasa yang kada nyaman kan? Nah itu. Bagaimana cara mengeredakannya? Itu turut campur tangan dari pihak pemerintah. Dalam hal ini adalah militer. Kalau tidak salah dari, ibu lupa namanya. Dan atas bantuan pihak militer itu mereka meredam ketegangan itu supaya jangan berlanjut. Tapi yang parahnya kenapa itu ketegangan itu memuncak, karena orang Dayak kan balas menyerang. Terbukti dengan ada pembantaian suku Madura oleh suku Dayak. Mungkin kamu pernah mendengar yang namanya Panglima Burung. Panglima Burung itu adalah kepala suku Dayak yang membantai sekelompok etnis Madura dengan cara dia membantai suku-suku Madura dalam posisi tidak terlihat. Artinya kasat mata. Nah itu menyebabkan banyak orang Madura yang tewas dalam penyerangan tersebut. Ya, yang pertama mengurangi korban. Ya, yang pertama menahan atau menyelamatkan yang pengungsi tadi, ya, menyelamatkan pengungsi, ya, itu yang pertama. Ya, menyelamatkan pengungsi itu dibawa ke daerah aman, ada yang dikirim ke Pulau Jawa, dikirim ke Banjarmasin dan seterusnya, ya, menyelamatkan pengungsi. Lalu yang kedua melakukan mediasi. Berkali-kali itu mediasi antara ketua Madura sama ketua ketua Dayak melakukan mediasi, ya, melakukan mediasi.
Itu tujuannya diantaranya supaya ketegangan tadi berkurang. Apa yang diharapkan orang Dayak dan apa yang diharapkan orang Madura, ya, dilakukan mediasi oleh aparat kepolisian, TNI bersama tokoh-tokoh masyarakat Dayak sama tokoh-tokoh masyarakat Madura, dilakukan mediasi. Nah, dari mediasi menghasilkan beberapa namanya kesepakatan, ya, kesepakatan. Tapi kesepakatan itu isinya Pak Adi kada tahu. Kehidupan masyarakat pasca perang tersebut. Kalau sepengetahuan Ibu, kalau sekarang atau sesudah itu, mereka akhirnya memahami atau mendapatkan hikmah yang terjadi dari konflik tersebut. Artinya orang atau sub etnik Madura itu harus membawa diri atau menyesuaikan diri di mana dia tinggal. Nah, kalau yang sekarang kita lihat adakah lagi konflik yang terjadi. Nah, mereka belajar dari peristiwa tersebut. Artinya itu pelajaran yang berharga bagi mereka, karena dari mereka sejak peristiwa itu banyak korban jiwa.